menjadi mad jaiz munfasil. Nah, maka kalimat Allah itu dibaca tipis, dibaca tarkik. Maka ini dibaca lillah, jangan dibaca lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar membaca Al-Qur'an beserta penjelasan tajwidnya yang kami jelaskan dengan pelan-pelan. Jadi dengan penjelasan tajwid yang pelan-pelan, harapan kami saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, yang belum lancar dalam membaca Al-Qur'an bisa segera lancar dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian juga yang masih sangat awam tentang ilmu tajwid bisa segera paham tentang tajwid sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi lebih baik lagi. Kemudian nanti ketika saudara semuanya sudah menonton video kami, kemudian ada hal-hal yang kiranya masih ngeganjal, belum saudara pahami, maka jangan sungkan-sungkan, silahkan komentar saja di bawah ya. Insya Allah kita akan jawab komentar saudara semuanya. Di sini kami betul-betul membantu saudara semuanya yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Baik, langsung kita mulai belajar mengajinya. Baik saudara semuanya, pada belajar membaca Al-Qur'an dengan penjelasan tajwid yang pelan-pelan ini, kita kali ini belajar pada surah Al-Baqarah ayat 156. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Alladzi, di sini Zi dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i atau rumus mad asli yang di kotak warna hijau yang di samping. Apabila kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia memiliki tanda baca kasrah atau harokat kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya, kemudian dia sukun atau mati ya, tanda sukun atau tanda huruf mati itu seperti ini. Kemudian di belakangnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Tanda baca kasrah itu seperti ini. Nah, baris ke bawah ini, baris satu ke bawah ini disebut juga dengan tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, kemudian di belakang huruf ya sukun mau huruf apapun itu asalkan dia berharokat kasrah pasti dibaca panjang. Nah, maka ini dibaca panjang. Nah, namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Alladzina idza, dza dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah,
maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini ada alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Baris ke atas ini, baris satu ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, di belakangnya ada huruf yang berharokat fathah. Mau huruf apapun itu, kalau dia berharokat fathah dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif, maka dibaca panjang. Nah, tapi di depannya itu tidak ada huruf yang sukun atau tidak ada huruf yang bertasydid ya. Nah, karena kalau misalkan nanti ada alif seperti ini, di belakangnya ada huruf yang berharokat fathah seperti ini. Kemudian di depannya sini misalkan ada huruf yang sukun, ada huruf yang bertasydid gitu ya. Itu bisa saja tanda panjangnya itu gugur, jadi tidak dibaca panjang, menjadi pendek. Kalau misalkan di depannya itu ada huruf yang sukun atau ada huruf yang bertasydid, walaupun tidak semua tapi kebanyakannya dia bakalan gugur seperti itu. Maka ini pada awalnya namanya mad tabi'i. Dza ini pada awalnya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah tapi masih di beda kata. Maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Nah, mana huruf hamzahnya? Ini huruf hamzah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran di Al-Quran Mushaf Indonesia, kalau berjumpa dengan alif seperti ini, tapi alifnya itu memiliki tanda baca. Ini tanda baca seperti ini. Ini alif ada tanda bacanya seperti ini. Nah, ini alif ada tanda bacanya seperti ini. Nah, maka itu adalah huruf hamzah. Karena kalau dia huruf alif itu dia tidak memiliki tanda baca. Seperti ini nih, alif nih tidak memiliki tanda baca. Di atas ini bukan tanda baca ya, ini tanda panjang seperti itu. Bendera ini tanda panjang bukan tanda baca. Nah, seperti ini kan alif nih tidak ada tanda bacanya. Kalau ada alif yang memiliki tanda baca itu adalah huruf hamzah. Mad jaiz itu panjangnya 4 hingga 5 harokat. Jadi boleh 4 ketukan, boleh 5 ketukan kira-kira panjangnya seperti itu. Idza alsa. Kemudian huruf shad dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini alif nih, alif yang disambung dengan huruf shad. Nah, jadi ini alif. Nah, ini bedanya, ini disambung dengan huruf shad, sedangkan ini dia tidak disambung seperti itu. Karena kan di belakangnya huruf dzal itu tidak bisa disambung. Nah, sedangkan ini disambung dengan huruf shad. Nah, kemudian di belakang alif ini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif dibaca panjang. Nah, maka huruf shad dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Asabathum. Nah, kemudian ini ada huruf ta. Huruf ta ini dia sukun. Nah, huruf ta itu adalah salah satu huruf yang memiliki sifat hamz. Nah, jadi ketika kita mengucapkannya atau melafazkannya itu ada aliran udara atau aliran napas yang mengiringnya. Bat. Nah, seperti itu. Semacam suara desisan. Bat. Nah, asabathum. Nah, seperti itu. Kemudian mim sukun berjumpa dengan huruf mim di depannya. Perhatikan di samping hukum mim sukun atau hukum mim mati itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 2. Nah, itu hukumnya idgham mimi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun seperti ini mim, kemudian tanda sukun itu seperti ini. Di depannya ada huruf mim. Nah, maka itu hukumnya adalah idgham mimi. Idgham mimi atau disebut juga dengan idgham mislain. Nah, maka cara bacanya itu didengungkan. Nah, dengungnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Hum musibah alladzina idza asabathum musibah. Kemudian huruf shad dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau yang di samping. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, kemudian di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Penjelasannya sama dengan ini tadi. Ini ada huruf ya sukun, tanda sukun seperti ini. Di belakangnya ada huruf yang berharokat kasroh,
mau huruf apapun itu, kalau dia berharokat kasroh dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf ya sukun, pasti dibaca panjang. Maka huruf shad dibaca panjang. Ini namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Musibah. Nah, kemudian ini kita baca bah, jangan batun, jangan. Nah, yang pertama di sini perlu diingat, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ta, ini huruf ta, di belakangnya, di bawahnya maksudnya, di atasnya ada huruf ta, di bawahnya ada huruf ha, maka itu namanya ta marbutoh. Jadi kalau misalkan dia berhenti atau berwakaf di huruf ta marbutoh, maka huruf ta marbutoh itu kalau dia berwakaf diganti menjadi huruf ha. Musibah, kalau berhenti jadi huruf ha. Tapi kalau misalkan tidak berhenti ya jadi huruf ta. Kalau kita wasolkan jadi huruf ta. Musibatung qalu, misalkan kayak gitu kan, itu jadi huruf ta. Tapi kalau berhenti jadi huruf ha. Kemudian ini kita sukunkan karena kita berhenti pada huruf ta marbutoh ini. Kemudian ta marbutoh ini tidak dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, seperti itu. Maka dibaca musibah, nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf berbentuk qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Nah, jadi maksudnya itu berwakaf di sini itu lebih utama, lebih disarankan daripada kita wasolkan. Kalaupun mau kita wasolkan tidak berhenti di sini, tidak berwakaf di sini, tapi langsung kita wasolkan juga tidak apa-apa. Akan tetapi berwakaf lebih utama, seperti itu. Kemudian ko dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah lagi. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, kemudian di belakang huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka ini alif di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah maka dibaca panjang, maka ko dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Qalu, lu dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang di tengah di kotak warna kuning. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf wa sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang di belakang huruf wa sukun ini apabila dia memiliki tanda baca dhammah dibaca panjang. Nah, tanda baca dhammah itu seperti ini. Pada awalnya namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa lagi dengan hamzah nih. Ini huruf hamzah nih. Nah, sudah kami terangkan tadi di awal di sini kan. Kenapa kok ini huruf hamzah bukan huruf alif, sudah kami terangkan. Tapi di beda kata, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 4, boleh 5 harokat. Qalu inna. Jadi secara singkatnya tuh kalau huruf ya sukun pasangannya harokat kasrah sehingga huruf di belakangnya dibaca panjang. Kalau huruf alif pasangannya harokat fathah sehingga huruf di belakangnya dibaca panjang. Kalau wa sukun pasangannya baris dhammah sehingga huruf di belakangnya dibaca panjang. Seperti itu. Kemudian ini nun bertasydid. Nah, perhatikan di samping huruf mim bertasydid, huruf nun bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Maka kami buat catatan di bawahnya itu supaya tidak bingung. Karena nanti tidak semua huruf mim bertasydid, tidak semua huruf nun bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalkan kemasukan sesuatu di belakangnya. Contohnya seperti ini. Ini mim bertasydid dah nih, tapi ini bukan gunnah musyaddadah kan? Tadi itu mimi kan hukumnya karena kemasukan sesuatu di belakangnya yaitu mim sukun. Maka supaya tidak bingung kami buat catatan di bawahnya itu. Kalau ada nun bertasydid, ada mim bertasydid, itu hukumnya gunnah musyaddadah dengan catatan di belakang huruf mim atau huruf nun yang bertasydid itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau kasroh atau dhammah. Jadi harus memiliki salah satu tanda baca itu. Nah, coba perhatikan di sini. Ini ada huruf nun bertasydid, di belakangnya ada huruf yang memiliki harokat kasroh. Nah, berarti ini hukumnya gunnah musyaddadah. Bacanya itu digunnahkan itu ya didengungkan. Nah, panjangnya itu 2 hingga 3 harokat. Inna, nah dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah.
Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, kemudian di belakang huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka dibaca panjang huruf nunnya. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Inna lillah. Kemudian di sini ada kalimat Allah. Nah, perhatikan, ini masih sering keliru ya kalau di luaran sana itu. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan kalimat Allah, kemudian di belakang kalimat Allah itu ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, tanda baca kasroh atau tanda baca baris ke bawah, maka kalimat Allah itu dibaca tipis, dibaca tarkik. Maka ini dibaca lillah, jangan dibaca lillah, jangan, tapi dibaca lillah. Kalau dia memiliki harokat kasroh di belakang kalimat Allah itu, begitu. Lillah, lah, kalimat Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang 1 sampai 4. Sekarang fokus yang nomor 1 itu. Yang di bawah itu kan ada tanda mad 1, 2 sampai 4. Fokus yang nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini ada kalimat Allah, di atasnya ada alif kecil, nah, maka kalimat Allah dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Lillahi wa inna. Kemudian di sini perlu untuk kita ingat ya, kalau di Al-Quran Mushaf Madinah, jadi nanti kalau saudara membaca Al-Quran mungkin di HP atau pas lagi pergi umroh atau haji, buka Al-Quran, di atas kalimat Allah tidak ada alif kecil seperti ini, maka kalimat Allah harus tetap dibaca panjang. Karena di Al-Quran Mushaf Madinah itu biasanya dia alif kecilnya seperti ini tidak ditulis, tapi kalimat Allah harus tetap dibaca panjang. Itu untuk catatan saja untuk saudara ingat. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid, sudah kami jelaskan dengan detail tadi di sini nih. Nah, ini sama nun bertasydid, ini nun bertasydid juga. Sudah kami jelaskan. Ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Dibaca dengung 2 hingga 3 harokat. Wa inna, nah dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Nah, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, ini alif, kemudian di belakang alif apabila dia ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif, di belakangnya ada huruf nun. Huruf nun memiliki tanda baca fathah, maka huruf nun dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i. Pada awalnya namanya mad tabi'i. Akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah, tapi masih di beda kata. Nah, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Ini huruf hamzahnya nih. Panjangnya 4 hingga 5 harokat atau kira-kira 4 hingga 5 ketukan. Wa inna ilaihi raji'un. Nah, ra dibaca tebal karena dia memiliki tanda baca fathah. Raji'un. Nah, tebal seperti itu. Kemudian ra dibaca panjang. Perhatikan lagi tanda mad yang di bawah itu yang 1 sampai 4. Fokus yang nomor 1 lagi. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ra. Di atasnya ada alif kecil, maka huruf ra dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Raji'un. Un dibaca panjang, dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah itu. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wasukun, ini huruf wasukun, kemudian di belakang huruf wasukun apabila ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah maka dibaca panjang. Maka ain dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca dhammah dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf wasukun. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita matikan atau kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat, boleh 2 ketukan, kemudian 4 ketukan kira-kira hingga 6 ketukan, tapi konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Nah, ini kita baca raji'un. Jangan dibaca raji'una, jangan, tapi kita matikan huruf nunnya. Kenapa huruf nun kita matikan? Kalau kita membaca Al-Quran kemudian berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau kita matikan.
Kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf tepat di huruf nun. Huruf nun kan tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan seperti itu. Maka dibaca raji'un. Nah, seperti itu. Ini tanda wakaf, qaf dengan lam, maknanya itu sudah kami jelaskan tadi di sini. Sekarang kita baca bersama-sama dari awal. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim.